Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala anbiya'a wa fatana bisidqi wat tablighi wal amanah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wassalatu wassalamu ala yasin habibillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Hadratul ulama wal qurama wa hadratul jamaah Masjid Jami' Nurul Islam Koja, yang semoga kita semua selalu diberkahi, diridhoi dan dikarunia sehat, afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengawali kegiatan taklim pada malam ini, mari bersama kita mendoakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, para pendahulu kita, semua orang yang berjasa berbuat baik pada kita, terkhusus yang mewakafkan, memperjuangkan masjid dan majelis taklim Nurul Islam Koja ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita, semoga semua dijadikan salih salihah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Kita doakan apabila ada yang sakit, mungkin jamaah kita, keluarga kita, atau tetangga kita yang sakit, kita doakan semoga segera diangkat penyakitnya, dikarunia sehat afiat ala hadiniyah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaidillahi lahum wal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah yang dimuliakan Allah, melanjutkan ngaji kita dari ngajian fikih kita sampai pada bahasan wa sunanuha qabla dukhuli fiha syai'an al-adanu wal iqamatu. Wa sunanuha, dan beberapa yang disunnahkan, qabla dukhuli, sebelum memasuki sholat atau sebelum melaksanakan sholat. Fiha, di dalamnya itu syai'ani, ada dua hal. Yang pertama al-adanu, adzan, wal iqamatu, dan iqamah. Al-adanu fil lughati al-i'lam. Ada dua hal yang sunnah sebelum kita sholat, yaitu adzan dan iqamah. Lalu yang disebut dengan adzan itu apa? Al-adzanu, adzan fil lughati, secara bahasa artinya al-i'lamu. Al-i'lamu itu kalau orang Jawa woro-woro. Kalau bahasa orang Cipucang apa? Pemberitahuan. Nah, jadi kalau seandainya ada orang, "Oi, maghrib, oi," itu adzan namanya, udah. Secara bahasa sudah disebut adzan. Lalu wa fi syar'i, dalam sisi syariat, dalam sisi syarak, adzan itu adalah zikrun mahsusun, zikir yang tertentu. Jadi tidak semua zikir, hanya zikir-zikir tertentu
Syuri'ah yang disyaratkan lil i'lami, untuk pemberitahuan, bisolatin mafrudatin, untuk pelaksanaan sholat fardu. Itu definisi adzan. Secara bahasa artinya pemberitahuan. Secara syariat, adzan itu adalah zikir-zikir tertentu yang disyariatkan sebagai pemberitahuan untuk pelaksanaan sholat. Kemudian wal adzan wal iqamatu masyru'ani bil kitabi was sunnati wa ijma'il ummah. Adzan dan iqamah, dua-duanya itu dicantumkan atau tercantum dalam kitab Al-Quran, was sunnati, dan sunnah hadis Rasulullah, wa ijma'il ummati, dan kesepakatan umat Islam. Kalau dilihat dari sisi sejarah awal adzan, itu pada saat tahun pertama Hijriah. Jadi kalau sekarang tahun 1446, berarti usia adzan yang sering dikumandangkan Pak Abu ini, kalau boleh dibilang lagu terlama Pak ya. Umurnya udah 1445 tahun yang lalu, tapi masih dikumandangkan sehari 5 kali, hampir setiap gang. Kalau di sini malah satu gang ada berapa ya? Sini, sono. Hampir setiap gang ada. Pertama kali ketika pindah dari Makkah ke Madinah, setelah peristiwa Isra Mi'raj, sholat 5 waktu diwajibkan, itu tanda pemberitahuan belum ada, adzannya belum ada. Kemudian seperti biasa, untuk memutuskan hal-hal tertentu, Rasulullah itu musyawarah, rembukan, sahabat-sahabat dikumpulkan. Ini bagaimana caranya agar pelaksanaan sholat ini bisa diketahui oleh sahabat lain yang tinggalnya agak berjauhan dari tempat tinggal Rasulullah sebagai tempat pelaksanaan sholat berjamaah. Kemudian ada yang sahabat yang usul, bagaimana ya Rasul kalau pakai lonceng kayak agama yang sudah ada, Nasrani. Karena Nasrani saat itu di Madinah itu lebih dulu daripada Islam. Adanya agama Nasrani itu di Madinah lebih duluan ada daripada Islam. Kemudian ada yang mengusulkan bagaimana kalau pemberitahuan azan itu menembakkan panah, tapi panah api dilembakkan ke atas sebagai tanda pelaksanaan azan, seperti yang dilakukan oleh umat lain juga. Nah, kemudian ada salah seorang sahabat namanya Abdullah bin Zaid. Beliau menyatakan begini, ya Rasul, semalam saya bermimpi didatangi oleh seseorang yang orang itu melafadzkan kalimat-kalimat tertentu. Nah, yang jadi adzan sekarang ini loh Pak, Allahu Akbar 4 kali. Kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 4 kali Pak Abu ya. Saya udah lama gak adzan, takutnya saya lupa. Ya soalnya yang sekarang jadi adzan itu orang yang pertama kali mengutarakan lewat mimpi namanya Abdullah bin Zaid. Saya mimpi ya Rasul didatangi seseorang, orang itu membaca kalimat-kalimat ini. Bagaimana kalau pakai kalimat ini sebagai pemberitahuan? Ketika Abdullah bin Zaid ngomong begitu, loh mimpimu kok sama mimpiku, kata Rasulullah. Saya juga bermimpi dengan membaca kalimat-kalimat itu. Lah kemudian sahabat Umar Ibnul Khattab angkat tangan, ya Rasul, saya juga sama. Beberapa hari yang lalu dimimpikan dengan mendengarkan kalimat-kalimat itu. Kemudian oleh Rasulullah, oke, kalau begitu Abdullah bin Zaid, kamu masih ingat
lafaz yang dibaca oleh orang dalam mimpimu itu masih ingat ya Rasul? Tolong ajarkan ke Bilal bin Rabah, seorang budak berkebangsaan Habasyah. Habasyah itu orang kulit hitam Afrika. Karena Bilal ini terkenal orang yang punya suara bagus. Kemudian oleh Abdullah bin Zaid diajarkan kepada Bilal kalimat-kalimat adzan yang sekarang itu lah. Kemudian orang yang pertama kali mengumandangkan adzan itu Bilal bin Rabah. Makanya sampai sekarang kalau orang yang memberitahukan pemberitahuan sholat biasa disebutnya Bilal. Kalau tarawih hari ini Bilalnya siapa? Terus kalau Jumat kadang yang Bilal siapa? Bilal itu artinya orang, nama orang aslinya, orang yang pertama kali mengumandangkan kalimat adzan. Yang mengajari pertama adalah Abdullah bin Zaid. Sampai sekarang namanya diabadikan, orang yang sering adzan disebut dengan Bilal. Ini Pak Abu ditambahin nama Bilal ya, Abu Bilal gitu ya. Nah itu sejarah adzan sampai sekarang. Lah sekarang kenapa di masjid-masjid tertentu masih pakai beduk? Kalau di kampung-kampung malah masih Pak, lengkap beduk plus kentongan. Itu kalau saudara-saudara kita yang orang seberang sono bilangnya bid'ah. Enggak ada tuntunannya dari Nabi dan para sahabat. Kalau beduk kentongan itu sebagai panggilan sholat, ya benar bid'ah. Tapi beduk dan kentongan itu sebagai penanda waktu. Enggak jauh beda dengan Pak. Itu bid'ah gitu Pak. Itu bukan panggilan sholat, Pak. Itu penanda waktu. Lah kalau dulu kan belum ada ini, lah orang-orang dulu bikin penanda waktu itu pakai beduk, pakai kentongan. Kalau dulu saya kecil ngaji di musola Pak, malah guru saya bilang begini, geduk itu kalau dipukul kan bunyinya deng 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 deng, itu katanya masjidnya isi sedeng, ayo pada datang. Kalau tong 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 tong, masjidnya masih kosong, ayo pada masuk. Konon katanya begitu, wallahu alam benernya kayak apa ya. Tapi beduk kentongan itu bukan pemanggil sholat, bukan. Tapi itu sebagai penanda waktu. Enggak bedanya dengan jam digital. Nah, jam digital itu bukan panggilan sholat, Pak. Itu sebagai penanda waktu. Kalau yang dikumandangkan Pak Abu Allahu Akbar sampai la ilaha illallah, itu baru pemanggil sholat. Harus bisa membedakan mana penanda waktu, mana yang panggilan untuk sholat. Nah, ini langsung dipukul rata. Pokoknya kalau diadakan di masjid yang dia nggak setuju langsung turun vonis bid'ah. Lah kalau itu bid'ah ya jam dinding bid'ah. Bid'ah. Kalau di masjid mereka ada itu ya harap dibuang bid'ah. Wah itu kan urusan dunia, ini beduk ya urusan dunia, bukan urusan akhirat. Kentongan ini urusan dunia, bukan urusan akhirat. Orang dulu daripada teriak-teriak maghrib, lebih baik sekali pukul, Zaman saya kecil itu masih ngandelin itu ya. Zaman saya kecil Pak, kalau buka puasa sama imsak subuh itu nunggu Masjid Agung mukul beduknya itu loh. Asal dong, suaranya wallahu alam kok bisa sampai puluhan kilometer. Itu sebagai penanda waktu. Lah kalau orang dulu kok teriak-teriak subuh. Oh ya capek, cukup sekali pukul. Lah itu kecerdasan dan bijaknya orang-orang dulu untuk menciptakan sebagai penanda waktu sholat subuh, sholat yang lainnya agar orang-orang siap berangkat. Kemudian panggilan sholatnya itu ya tetap memakai adzan. Ada begitu.
Ini asal gak cocok dengan pikirannya langsung divonis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau hadisnya, ayat Qur'annya, hadisnya cukup banyak yang dikutipkan dalam kitab ini. Wa idza nadaitum ilas shalah, atau dalam bunyi ayat wa idza nudiya lis salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bay'. Itu ayat yang menunjukkan sebagai panggilan salat. Kemudian dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Idza hadaratis salatu, bila telah masuk waktu sholat. Teks redaksinya memakai fi'il madhi. Fi'il madhi itu pertanda sudah. Berarti orang azan itu kalau sudah masuk waktu sholat, kalau itu sebagai panggilan sholat. Kalau penanda waktu belum masuk waktu sholat, ya monggo. Seperti di daerah-daerah tertentu itu masih ada yang azan sebelum masuk waktu subuh. Kalau dulu di daerah Kebantenan sana itu ada, waktu saya tinggal di Jalan Kesemek tuh sering dengar. Umpama subuh jam 4, dia setengah 4 itu udah azan. Tapi azan itu bukan sebagai penanda waktu sholat, bukan sebagai panggilan sholat, tapi sebagai penanda waktu azan. Lah, ini memakai fi'il madhi, bentuknya idza hadaratis sholatu, ketika telah hadir waktu sholat alias sudah masuk waktu sholat. Falyu'adzin, maka hendaklah memberitahuan atau azan lakum, untuk kalian, ahadukum, salah satu di antara kalian. Berarti cukup satu orang saja. Walaupun di daerah tertentu ada yang azan 7 orang bareng, Pak. Hanya dengar cerita, Pak, saya belum pernah lihat langsung. Hanya cerita, konon katanya di tempat tertentu itu hari Jumat atau hari tertentu 7 orang azan barang. Wallahu alam, hadisnya dari mana wallahu saya nggak tahu. Wal ya'ummakum akbarukum, dan kemudian menjadi imam di antara kalian akbarukum, yang berprestasi atau yang punya kelebihan. Kelebihan itu pertama ya dari sisi bacaannya, dari sisi ilmunya. Kemudian kalau memang bacaannya sama, ilmunya sama, dilihat dari sisi hijrahnya duluan mana. Lah kalau sama-sama asli orang situ, ya kemudian dilihat dari sisi umurnya. Umur itu belakangan. Lah ini hadisnya. Kemudian wahuma, dan azan ini sunnatun, hukumnya sunnah, ala sahihi, menurut pendapat yang sahih. Wakila, dan dikatakan, sebagian pendapat mengatakan fardu kifayatin, hukumnya fardu kifayah. Jadi fikih itu akan selalu terjadi perbedaan hukum. Hukum yang qat'i saja, yang kelihatannya qat'i saja, itu masih bisa jadi koma. Misalnya, sholat zuhur berapa rakaat? 4. Belum tentu. Hukum fikih begitu, Pak. Sholat zuhur 4 rakaat, belum tentu. Puasa Ramadan hukumnya wajib, belum tentu juga. Masih koma. Sholat zuhur 4 rakaat, koma. Kecuali bagi orang yang musafir yang memenuhi syarat boleh melaksanakan sholat zuhur cuma 2. Puasa Ramadan wajib, koma. Kecuali bagi wanita haid, wanita nifas, wanita yang menyusui boleh gak puasa, wanita hamil boleh gak puasa. Itu hukum fikih. Daging, mohon maaf, anjing, babi haram, koma. Bagi orang yang ketika dalam kondisi tertentu sangat darurat, gak ada makanan apa-apa kecuali adanya itu, ya wis. Tapi lebihannya berubah menjadi haram.
Itu hukum fikih, Pak. Tapi kalau hukum tauhid, titik. Allah satu, titik, nggak ada koma-koma lagi udah. Nabi Muhammad utusan Allah, titik, udah nggak ada koma-koma. Tapi kalau hukum fikih selamanya hampir bisa dipastikan 99,9% koma. Udah cari hukum fikih yang nggak ada komanya, semuanya, Pak. Yang kita tahu wajib belum tentu juga. Puasa Ramadan wajib belum tentu, zakat fitrah wajib belum tentu, yang nggak punya malah dizakati. Nah, maka apalagi dalam hal-hal yang ranah-ranah ijtihadiyah, maka akan selalu terjadi perbedaan pendapat, termasuk masalah adzan. Kemudian wa huwa kadzalika fala yusyri'ani fil mandhurati wal janazati. Walaupun begitu, azan ini tidak disyariatkan kecuali di sholat fardu. Jadi sholat yang selain fardu tidak ada syariat azan. Walaupun misalnya itu fardu kifayah, sholat jenazah, dia nggak pakai azan. Ya saya yo gitu. Ya sama pemberitahuan apa ya? Seperti juga sholat Id, sholat gerhana, sholat minta hujan, sholat tarawih, semuanya tidak ada adzan. Summa salatul maktubatu in kanat maktubatan fi jama'ati rijalin fala khilafa fi istihbabil adzan laha. Kalau sholat fardu berjamaah dan jamaahnya mayoritas laki-laki, maka tidak ada perbedaan, semuanya sepakat bahwa adzan itu hukumnya sunnah. Wa ammal munfaridi, adapun orang yang sholat sendirian, kita umpama sholat di rumah sendirian, tidak berjamaah, maka kalau kita yang laki-laki fayu'adzin aidzan 'alal madhhabi, maka tetap disunnahkan untuk adzan. Tapi ini bukan wajib loh Pak, hukumnya sunnah. Tapi kalau sholat sendirian di rumah, adzannya cukup lirih-lirih aja. Udah di kamar sendiri adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetangga sebelah kaget. Ini ada apa kok jam 4 udah adzan. Li'annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala li Abi Sa'id Al-Khudri. Ini berdasarkan hadis riwayat nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Nasihat Rasulullah begini, inni araka tuhibbul badiyah wal ghanam, fa idza kunta fi badiyata aw ghanamika fa adzanta lis-salati farfa' sautaka bin nida'i. Ini Sa'id Al-Khudri itu kan profesi sehari-hari penggembala, angon-angon. Lah ketika masuk waktu sholat, mungkin ketika ia masih di tempat menggembala itu, Rasulullah bilang, inni araka tuhibbul badiyata wal ghanam. Abu Sa'id, saya ini sering lihat kamu sehari-hari itu angon kambing di tengah padang rumput itu. Fa idza kunta fi badiyata aw ghanamika, dan ketika engkau berada di padang rumput lagi ngamon itu tadi, fa adzanta, maka engkau adzanlah ketika masuk salat, farfa sautaka, dan keraskan suaramu, bin nida'i fa innahu la yasma'u mada sautil mu'adzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Jadi inti dari hadis ini, walaupun sholat sendiri tetap disunnahkan adzan. Nah kalau adzan kok gak sempet, ya wis minimal qomatnya, walaupun sholat sendirian. Rawahul Bukhari. Wa yanbaghi, dan sebaiknya, ayu adzina wa yuqimu qa'iman. Ini udah maklum,
tapi itu bukan kewajiban, bukan harus. Bahwa orang yang azan itu dan orang iqamah itu qaiman dalam keadaan dengan posisi berdiri. Udah pernah Pak melihat orang azan sambil duduk? Belum. Kalau saya pernah Pak, sholat asar di musola saya sendiri Pak, hujan-hujan gak ada orang. Orang itu azan tapi sambil duduk di pangku plastik gitu. Begitu saya foto dari belakang, saya kirimin ke HP-nya dia ketawa ngakak. Mentang-mentang gak ada orang, azannya sambil duduk. Boleh? Boleh Pak. Cuman gak umum Pak ya. Tiba-tiba umpama ntar Pak Abu azan sambil rebahan di situ. Wow, Akbar. Yakin yang gak ngerti itu azan sambil duduk gimana sih? Padahal itu gak salah. Cuma gak umum. Sesuatu yang enggak biasa dipraktekkan di suatu tempat, sesuatu yang awal asalnya tidak masalah dipraktekkan di satu tempat yang tidak terbiasa akan timbul masalah. Azan dengan duduk itu enggak masalah, cuman memang sebaiknya dengan berdiri. Karena dulu suara orang sambil duduk dan berdiri itu yakin lebih lantang ketika berdiri. Lah sekarang udah ada ini Pak nih. Ini mau pakai duduk mau berdiri tetap suaranya kencang. Tetapi ya tetap sunnahnya, anjurannya berdiri. Tapi itu bukan keharusan. Di sini dikatakan wa yang bagi dan sebaiknya ayu adzina wa yuqima qa'iman mustaqbilal qiblah. Falau tarakahuma ma'al qudrati sahha adzanuhu wa iqamatuhu 'alal asahhi lakin yukrah. Apabila ada orang azan dan iqamat dengan duduk, walaupun aslinya dia masih mampu berdiri, tetap enggak masalah, boleh. Tetapi lakin akan tetapi itu yukrahu dihukumi makruh. Tapi tidak ngangkat. Seandainya pengen Pak Buyo sekali-sekali lah azan sambil duduk gitu. Pakai sambil nyender begini, pakai kursi goyang gitu Pak ya. Boleh Pak, cuman orang lihatnya kalau yang nggak ngerti, wah gimana. Makanya sering saya sampaikan begini. Sesuatu yang aslinya tidak masalah, tapi kalau dipraktekkan di tempat umum itu akan timbul masalah. Contohnya banyak. Contohnya begini, ketika sholat jenazah itu tidak ada keharusan jenazah itu diletakkan di depan. Wong dia bukan imam. Tapi wong masyarakat kita umumnya lazimnya kita tahu kalau sholat jenazah itu jenazahnya di depan. Lah satu hari kok umpama ada warga jamaah kita kebetulan orangnya nggak pernah jamaah ke masjid, begitu meninggal nyolatinya nggak ditaruh di depan, jenazahnya taruh di teras. Yakin keluarganya protes, mentang-mentang bapak saya nggak pernah ke masjid, nyolatinya nggak di dalam masjid, padahal nggak ada keharusan. Yang sering jadi masalah itu Pak, sholat id baca takbir 7 kali di rakaat pertama dan takbir 5 kali di rakaat kedua. Itu tertinggal atau bahkan sengaja ditinggal, nggak ngaruh apa-apa, sholatnya tetap sah. Tapi bagi orang awam ketika dia sholat id kok nggak pakai takbir 7 dan 5, protes. Wong cerita dari teman-teman Ustadz udah sering ya, yang sholat id gegeran gara-gara nggak takbir 7 atau 5. Saya sendiri pernah diundang ngisi acara halal bihalal. Umumnya kalau acara halal bihalal temanya ya maaf-maafan, persaudaraan kan gitu. Lah ini panitia minta bosan nanti tolong bahasanya tentang sholat hari raya. Lah kok begitu ceritanya gimana? Ceritanya ketika sholat Idul Fitri rakaat pertama khotibnya 7 kali takbir itu ingat, rakaat kedua lupa.
Begitu selesai sholat, khotibnya langsung disidang, Pak. Kayak maling ketangkep ya, Pak. Ini sholat gak sah. Ini sholat harus diulang. Yang ngomong begitu orang yang gak pernah ngaji. Ustadznya geleng-geleng. Dijelasin kayak apa orang kalau udah pakai kata pokoknya, wis angel, Pak. Debat sama orang yang pakai pokoknya lebih baik udah tinggal merokok sama ngopi. Gak bakalan kelar. Orang kalau debat kok udah pakai pokoknya, wah wis mending ngalah. Saya berapa kali ketemu orang begitu, ya langsung saya tinggal pergi. Gak bakalan kelar. Lah akhirnya ya udah saya sampaikan. Begitu sudah sekitar 45 menit saya menyampaikan materi, saya buka sesi tanya jawab. Halal bihalal ada sesi tanya jawab, ya itu. Gak ada yang nanya, Pak. Tapi begitu saya pulang di parkiran, ada yang nyamperin bapak-bapak. Ustaz, enggak apa, Pak? Iya sih, sah, cuman kan kurang komplit. Memang pakai jamu komplit. Yang lebih serem lagi, cerita belum lama, sekitar 2022, hampir tonjok-tonjokan gara-gara lupa baca takbir. Kayak begini umpama, imamnya Pak Ustadz yang biasa ngimamnya. Khotibnya ngundang dari luar. Ada jamaah yang selalu berada di belakang imam, orangnya ibadahnya tekun tapi ilmunya kurang. Begitu sama kasusnya di rakaat yang kedua, imam ini lupa untuk takbir yang 5 kali itu. Makmum yang di belakang yang jamaahnya tekun tadi karena merasa pikirnya dia ini salah, dia teriak, Pak, subhanallah, subhanallah. Imam karena merasa ini nggak salah, ya lanjut terus. Begitu assalamualaikum, assalamualaikum. Ini makmum yang pas di belakang imam langsung berdiri nunjuk-nunjuk. Dasar imam goblok. Oh, itu kalau di YouTube langsung kaya raya, Pak. Gara-gara dikatain itu langsung kaya raya itu. Langsung umroh, langsung jalan-jalan ke Thailand, langsung kaya raya. Cuman di sini nggak ada. Ya. Akhirnya imamnya nggak terima, dua-duanya berdiri. Akhirnya khotib yang orang luar kan bengong, Pak. Nah, ini gimana? Akhirnya dua-duanya digotong dibawa keluar. Khotibnya baru. Nah, ini cerita ketua masjidnya, karena kebetulan ketua masjidnya teman akrab. Ini gara-gara sesuatu yang tidak umum terjadi di masyarakat awam. Walaupun itu aslinya nggak masalah. Ya sama tadi, seandainya kok Pak Abu adanya sambil duduk sambil rebahan, yakin, Pak, diprotes. Wah, itu mau duduk gimana sih? Padahal itu aslinya nggak masalah. Agama itu aslinya gampang, enak bagi yang ngerti. Kalau yang nggak ngerti terus kemudian protes pakai bahasa pokoknya, wah, angel. Bismillahirrahmanirrahim. Mustaqbilal kiblati, dengan menghadap kiblat. Falau tarakahuma ma'al qudrati sahha adzanuhu wa iqamatuhu alal asahi lakin yukrahu. Salat adzan dan iqamah memang sebaiknya berdiri dan menghadap kiblat. Seandainya dua-duanya enggak dilakukan alias adzannya sambil rebahan madhep ke timur, sah, tapi hukumnya makruh. Wa adzanul mustaji'i, malah sampai penulis kitab ini, seandainya ada adzan, orang adzan kok sambil rebahan, bukan hanya duduk, Pak, rebahan, mas pokoknya enak. Kalau qaidi, maka hukumnya sama dengan orang duduk, tetap sah adzannya, nggak bermasalah, tapi hukumnya makruh. Kalau ada orang azan, kemudian ada orang nanya, orang azan itu harus jawab apa dicuekin? Umpama Pak Abu lagi azan, hayya 'alas shalah. Terus ada yang, Pak Abu, kunci mana? Cuekin apa dijawab? Kalau saya ini pernah, saya ini kan suaranya suara pendek. Waktu dulu masih tinggal di Kesemek sini. Saya ngajar anak-anak, orang-orang pada berangkat tahlilan. Sampai azan Isya, orang-orang tahlilan belum pulang. Lah saya itu kan udah bertahun-tahun nggak azan. Karena nggak ada orang, akhirnya saya azan. Begitu dapat hayya 'ala shalah 1, suara habis. Akhirnya nyari air minum. Air minum ini ketemu, colokannya nggak ketemu.
mutar, akhirnya begitu ketemu kunci pintu, saya colok, cerek, minum. Habis minum adzan, lupa tadi sampai mana saya adzannya. Wah, akhirnya kayaknya syahadat dah, langsung asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ternyata orang-orang selamatan baru pulang, saya adzannya ngumpet di samar gitu loh. Woi, yang adzan siapa itu, salah. Begitu selesai saya keluar, orang yang teriak begitu mungkin malu bagaimana ngelihat saya, Pak. Pak Ustadz. Itu adzan kehabisan suara, minum. Berarti menyela-nyelai adzan. Sama aja misalnya lagi adzan, ada yang nanya, "Pak Bu, kunci di mana?" Pak Bu jawab apa cuekin, Pak? Cuekin. Berarti adzan ketika di tengah-tengah adzan kemudian di sela-sela dengan kegiatan lain. Kalau saya tadi minum, memang suara habis, Pak. Kalau Pak Abu suaranya panjang lah. Kalau saya kan suara cekak. Di sela-sela kegiatan lain. Lah kalau kayak seperti itu seperti bagaimana? Dalam kitab ini dijelaskan wala yaqta'ul adzanu bi kalamin wala ghairahu. Dan sebaiknya Pak, tapi adzannya tidak masalah, tidak memutus adzan itu dengan melakukan kegiatan lain. Seperti saya tadi itu kena hukum makruh. Cuman kalau saya nggak minum malah nggak selesai adzannya, suara udah habis. Nah, kalau tidak darurat maka lebih baik tidak dijawab. Kalau seandainya tadi orang nanya, sama dengan ketika kita wudhu itu termasuk kena hukum makruh ketika disela-selai dengan kegiatan lain yang gak ada hubungannya dengan wudhu. Dan seringnya kalau kita wudhu, apalagi tempatnya jejer-jejer gitu, seringnya wudhu sambil ngobrol. Gak batal wudhunya, gak, tapi kena hukum makruh. Kan sering Pak ya, kalau kita wudhu sambil ngobrol, apalagi kita sama temen, apa mungkin lama udah nggak ketemu, gimana kabar, sambil wudhu. Kerja di mana sekarang? Ambil wudhu, nggak masalah, wudhunya nggak batal, tapi kena hukum makruh. Lah kalau orang wudhu, orang azan dan iqamat tapi dia nggak punya wudhu, gimana Pak? Boleh aja ya, nggak punya wudhu. Atau bahkan misalnya mohon maaf, habis berhubungan sama istri, karena kebetulan dia kewajiban azan subuh, bangunnya agak telat. Begitu dia bangun di tempat lain udah azan, langsung lari ke masjid azan dalam keadaan junub. Boleh nggak Pak? Boleh. Oh boleh. Kata yang sering azan boleh. Gimana Pak? Boleh. Oh ya. Orang segini aja jawabannya beda-beda ya. Bilang boleh. Boleh nggak Pak? Nggak boleh. Kalau nggak punya wudhu, sepakat boleh ya. Nah ini junub dalam keadaan hadas besar. Malam habis hubungan sama istri, kebetulan bangunnya kesiangan, belum sempat mandi, dia punya tugas azan subuh, langsung nyalain mic azan, sementara dia dalam keadaan junub. Jadi keputusannya boleh apa enggak? Enggak boleh. Kan belum mandi ya. Ya, kita baca dulu Pak, ternyata di sini hukumnya seperti apa. Wa yustahabbu ayyakunal muadzinu, dan disunnahkan seorang muadzin itu mutatahhir, dalam keadaan suci. Sunnah loh Pak hukumnya. Fa in adzana wa aqama wa huwa muhdas au junub, seandainya ada orang azan kok iqamat dalam keadaan ia punya hadas atau junub,
Berarti habis komat mandi dulu gitu ya. Wong junub. Kuriha, maka hukumnya makruh. Jadi tetap boleh. Cuman alangkah tidak sopannya. Ya. Secara fikih memang tetap boleh, tapi alangkah tidak sopannya melakukan panggilan suci untuk sholat dia sendiri dalam keadaan tidak suci. Tapi secara fikih, yang dibahas fikih itu cuma boleh dan nggak boleh, Pak. Lah kalau nanti bahas akhlak, lah itu lain lagi. Kalau fikih, kitab-kitab fikih itu bahasanya cuma boleh dan tidak boleh, halal dan tidak halal, sunnah, makruh, wajib, haram, cuma itu. Tapi masalah pantas dan tidak, akhlaknya bagaimana, itu bukan bahasan fikih. Boleh, Pak, tapi kalau ditinjau dari sisi akhlaknya, ya alangkah tidak pantasnya. Wong mau azan panggilan suci kok dia sendiri enggak suci. Lah kalau hadas kecil masih mending-mending, ini hadas besar. Lah mosok habis begitu langsung azan. Berat. Iya, kalau dalam fikih mah boleh, Pak. Nah, itu kuriha. Wa yustahabu ayyakuna sayyidan wa hasunas saut, dan sunnahnya yang azan itu loh yang suaranya lantang, suaranya bagus. Lah itu yang dulu dicontohkan Rasulullah sampai nunjuk Bilal. Lah kalau udah subuh-subuh yang azan suaranya lemes, apa bangunnya nggak tambah lemes? Hayya 'alas shalah. Ayo, ya kita ya langsung merem lagi. Makanya yang azan suruh lantang, suruh semangat itu biar yang bangun semangat. Yang azan semangat lantang aja kadang kita jamaahnya masih. Nah iya, apalagi yang azan campur batuk lagi. As-salatu Tapi kalau di Jakarta insya Allah yang adzan suaranya bagus-bagus. Kalau di daerah itu kadang waduh, karena 4L masalahnya, Pak. Lu lagi, yang adzan dia, yang nyapu dia, yang qomat dia, yang imam dia. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.